Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya berlokasi di Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Bukit Darmo nomor 1. Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya bertugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya memiliki wilayah kerja yang meliputi 6 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya memiliki fungsi Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, di antaranya adalah perkantoran, aula, kelas, workshop, guest house, asrama, mobile training unit atau MTU, ruang laktasi, ruang bermain ramah anak, musola, dan layanan untuk konsumen berkebutuhan khusus. Kami, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, beserta jajaran, berkomitmen untuk membangun kawasan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Tentunya mengubah budaya adalah bagaimana mengubah mindset dan budaya organisasi dari level bawah hingga pimpinan. Adapun core values yang akan kami terapkan dan menjadi pedoman bagi kita semua. Yang pertama adalah core values ASN, berakhlak, bangga melayani bangsa, core values Kementerian PUPR, I-Proof, dan tentunya core values unit kerja, ARE, mantap. Adapun strategi yang akan kami lakukan, yang pertama adalah tentunya komitmen pimpinan. Yang kedua, bagaimana kita memberikan kemudahan pelayanan kepada stakeholders dan pelanggan. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Tentunya terhadap program-program yang menyentuh kepada masyarakat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan. Kemudian bagaimana kita melakukan manajemen media. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita respon terhadap isu-isu strategis. Kami berkomitmen membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Untuk menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka diberlakukan pencanangan pembangunan zona integritas sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor OR.3/DK/8 tanggal 6 Januari 2022. Hal penyampaian calon unit kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
di DJBK tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi 08-KPTS-DK-2022 tentang pembentukan tim penilai usulan dan penetapan unit kerja atau Balai Pembangunan. Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya berkomitmen menerapkan zona integritas ke dalam kelompok kerja secara menyeluruh, yaitu manajemen perubahan. 1. Adanya kegiatan MONEF terhadap rencana kerja pembangunan zona integritas bertujuan supaya kegiatan pembangunan zona integritas yang dilakukan tetap mengarah pada target prioritas. 2. Keteladanan pimpinan sebagai role model dapat menggerakkan semua pegawai atau karyawan ikut terlibat dalam pembangunan zona integritas. 3. Telah dibangunnya budaya kerja dalam lingkungan organisasi sehingga tingkat disiplin pegawai dapat meningkat. Tata laksana. 1. Dengan penerapan prosedur operasional tetap atau SOP, telah mempercepat langkah-langkah penyelesaian pekerjaan dan lebih terukur dalam segi waktu penyelesaian pekerjaan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada publik. Penggunaan Google Form untuk pengisian evaluasi kegiatan oleh peserta BIMTEK, penggunaan media sosial dalam mensosialisasikan kegiatan balai. 3. Keterbukaan informasi publik. Manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai. 2. Pola mutasi internal. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 4. Penetapan kinerja individu. 5. Penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai. 6. Pemutakhiran data pegawai. Penguatan akuntabilitas. 1. Dengan disusunnya surat keputusan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau LAKIP, memungkinkan lebih banyak karyawan yang ikut terlibat dalam penyusunan LAKIP. 2. Dengan disusunnya rencana strategis menjadi acuan dari pelaksanaan kegiatan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya. Penguatan pengawasan. 1. Implementasi pengendalian gratifikasi melalui internalisasi, penandatanganan fakta integritas, dan kampanye publik meminimalisir kemungkinan pegawai untuk melakukan tindak gratifikasi. 2. Telah dilakukan penilaian risiko dan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko. 3. Internalisasi dan penggunaan teknologi informasi dalam mengakomodir pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan telah memudahkan pengguna layanan untuk melakukan pengaduan. Peningkatan pelayanan publik. 1. Adanya kebijakan standar pelayanan melalui prosedur operasional tetap atau SOP, pelayanan bimbingan teknologi atau BIMTEK, yang diunggah melalui media informasi website telah memudahkan pengguna layanan mengakses informasi. 2. Adanya sarana layanan terpadu atau terintegrasi melalui pusat pelayanan terpadu sehingga memudahkan pengguna layanan mendapatkan informasi tentang layanan di balai. 3. Hasil survei kepuasan pelanggan dapat diakses melalui media informasi website untuk memudahkan pelanggan mendapatkan informasi tentang kualitas pelayanan balai. Dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan PT Semen Indonesia, kami berharap bahwa ke depan sinerginya akan menjadi lebih baik. Jadi poin-poin terkait dengan program sinergitas itu yang salah satunya adalah sosialisasi produk-produk industri semen
Tentu kami berharap ke depan bisa dilakukan dengan lebih masif, tidak saja terkait dengan produksi semennya, tetapi juga terkait dengan standar-standar nasional yang mengikat kepada produk semen. Karena kita tahu bahwa produk semen itu adalah salah satu komoditas yang berlaku SNI wajib. Sehingga kita berharap nanti juga akan ada sosialisasi terkait dengan SNI-nya. Sebagai instruktur yang dipercaya oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, saya sering ditugaskan untuk mengajar mulai dari kota Pacitan, kemudian Madiun, Trenggalek, Ponorogo, sampai ke timur, sampai Banyuwangi. Nah, menurut saya mereka sangat haus akan pembinaan berkelanjutan, sehingga saya berinisiasi membuat grup-grup setiap kota sebagai sarana tanya jawab apabila mereka mengalami kesulitan di lapangan. Misalnya mau mengecor suatu dak 6x12, mereka tanya berapa semennya, pasirnya berapa, kerikil berapa, dan sebagainya, dan saya jawab dengan singkat karena saya punya metode khusus untuk menjawab secara cepat. Harapan saya komunikasi ini akan diwadai oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 menjadi sarana pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya pelatihan di Balai Jasa Konstruksi ini dapat menambah wawasan kita khususnya di bidang konstruksi bangunan yang dulunya kita dianggap sebagai tukang biasa, namun sekarang semakin menambah kualitas kita dan nilai jual kita di mata masyarakat, sehingga dapat menambah nilai jual kita di masyarakat. Are, mantap!